Supreme Martial God Technique. Bab 101 sampai bab 105. Bab 101 Disbintang Domain Bela Diri. Tangan naik turun, kekuatan memang menjadi kunci kelangsungan hidup di dunia ini. Komandan alam bela diri sejati tingkat kelima dapat melakukan apapun yang dia inginkan terhadap Wu Yun dari alam Lingwu, tetapi Qin Qi dari alam bela diri bumi membunuh komandan ini semudah meremas semut sampai mati. Segera setelah kepala resimen meninggal, dan kepala kedua dari keluarga Qin secara pribadi berbicara untuk menekannya, anggota kelompok tentara bayaran Blood Dawn yang tersisa segera bubar. Berita ini segera menyebar ke markas besar Blood Dawn Mercenary Group di kota Siakong. Dalam waktu kurang dari sehari, tidak ada orang yang hidup dapat ditemukan di seluruh markas besar Blood Dawn Mercenary Group. Qin Qi awalnya ingin membawa Wu Yun kembali ke keluarga Qin untuk memulihkan diri, tetapi melihat Wu Yun menolak, tidak apa-apa, bagaimanapun, Li Yanran ada di sini, dan tidak akan terjadi apa-apa pada Wu Yun. Setelah memikirkannya, Qin Qi menyerahkan kepada Wu Yun sebuah plakat giok lain yang diukir dengan kata Qin dan berkata, jika terjadi sesuatu di masa depan, kamu dapat mengeluarkan plakat giok ini. Melihat plakat giok ini seperti bertemu dengan kepala Qin. Keluarga sendiri. Setelah menerima token giok, Wu Yun mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Dia awalnya mengira bahwa kedua kepala keluarga Qin telah bersumpah bersamanya karena mereka lebih tulus daripada untuk memenangkan satu sama lain. Sekarang nampaknya lebih banyak ketulusan dan lebih sedikit ajakan. Lagi pula, dengan kartu giok di tangannya, dia dapat memobilisasi kekuatan seluruh keluarga Qin pada saat-saat kritis. Qin Qi pasti mempercayai Wu Yun dalam melakukannya. Setelah keluarga Qin pergi, Li Yanran akhirnya tenang dari ekspresi dinginnya. Prihatin, bagaimana? Apakah semuanya baik-baik saja? Mengapa kamu tidak pergi? Wu Yun sudah pulih sepenuhnya saat ini dan bercanda, apakah kamu mengkhawatirkanku? Kamu tidak tega meninggalkanku. Pipi Li Yanran memerah dan dia berkata, saya hanya peduli dengan murid-murid saya, bukan apa yang Anda pikirkan. Wu Yun tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi, terima kasih banyak kali ini, tapi aku masih harus pergi. Li Yanran ragu-ragu untuk berbicara, mengetahui bahwa dia tidak dapat menjaga Wu Yun, jadi dia memberi Wu Yun sebuah batu giok spiritual yang dapat segera digunakan dalam keadaan darurat, dan berkata, ini adalah batu giok spiritual. Ada tanda saya di dalamnya. Jika Anda bertemu bahaya di masa depan, hancurkan batu giok ini. Aku akan segera merasakan lokasimu. Wu Yun berterima kasih dan mengucapkan selamat tinggal, dan Li Yanran kembali ke Akademi Danceng setelah Wu Yun mengambil cincin penyimpanan kepala kelompok tentara bayaran Duri Darah, dia buru-buru berangkat ke kota Siakong. Cincin penyimpanan ini berisi kunci perbendaharaan markas besar kelompok tentara bayaran Blood Dawn. Setelah tiba di kota Siakong, Wu Yun menemukan bahwa pembubaran kelompok tentara bayaran Blood Dawn memberikan kelegaan bagi penduduk kota Siakong. Orang-orang bernyanyi, menari, dan bersulang untuk merayakannya. Terlihat bahwa kelompok tentara bayaran Blood Dawn ini sering menimbulkan kerugian bagi masyarakat kota Siakong. Setelah Wu Yun menemukan rumah harta karun kelompok tentara bayaran Duri Darah, dia menggunakan kunci untuk membuka pintu batu. Cahaya keemasan di dalamnya sangat menyilaukan. Setidaknya puluhan miliar koin emas menumpuk di pegunungan. Bagaimana kekayaan sebanyak itu bisa terbuang percuma di sini? Wu Yunzhao memberitahu dunia dan membagikan puluhan miliar koin emas kepada penduduk kota Siakong. Bagaimana seseorang bisa melupakan bantuan sebesar itu, terlepas dari apakah Wu Yun masih terlalu muda? Penduduk berinisiatif meminta Wu Yun menjadi penguasa kota-kota Siakong, namun mereka menyerah setelah Wu Yun berulang kali menolak. Kembali ke rumah harta karun, ada koin emas di lapisan luar, dan banyak ramuan, dan harta karun di dalamnya. Wu Yun melihat secara umum dan menemukan bahwa ramuan ini tidak banyak berguna baginya sekarang, dia harus mencari kesempatan untuk mendistribusikannya kepada penduduk kota.
Adapun harta karun itu, Wu Yun menemukan sesuatu yang aneh. Ini adalah kompas dengan banyak ukiran garis misterius dan kuno di atasnya. Wu Yun menyerbu dengan energi spiritual dan menemukan ada sebuah gua di dalamnya. Itu tidak bisa dibuka, seolah-olah disegel oleh sesuatu. Setelah bermain dengan kompas beberapa saat, Wu Yun bersiap untuk memasukkannya ke dalam ring penyimpanan dan mempelajarinya nanti. Namun pada saat ini, ramuan emas di tubuhnya tiba-tiba berubah. Sebenarnya ada cahaya keemasan yang ganas, dan seberkas cahaya menembus langsung melalui perut Wu Yun dan melesat ke kompas kuno. Pada saat ini, terjadi sesuatu yang mengejutkan Wu Yun. Setelah menghubungi cahaya inti emas, kompas dengan cepat lepas dari tangan Wu Yun dan terbang ke udara, membesar puluhan kali dalam sekejap. Dalam waktu singkat, kompas yang semula hanya seukuran telapak tangan, kini membesar hingga seukuran ruangan. Garis-garis kuno di atasnya menjadi lebih jelas, dan cahaya gelap keluar dari kompas di bawah cahaya, sebaris teks terpantul di mata Wu Yun. Dis bintang alam bela diri. Ini. Wu Yun hampir tercengang, ada catatan Taisang Martial God Jue. Menurut legenda, dunia terbagi menjadi antarmuka yang tak terhitung jumlahnya. Benua Manghuang tempat Wu Yun berada adalah satu antarmuka, dan domain bela diri ini juga merupakan satu ranah. Menurut catatan Taisang Martial God Jue, pernah ada seorang seniman bela diri yang kuat yang memecahkan kehampaan, melewati segel di antara antarmuka, dan datang ke benua hutan belantara, tetapi kemudian menyadari bahwa dia tidak dapat kembali. Karena kerinduan akan kampung halamannya, dia menghabiskan seluruh hidupnya menciptakan dis bintang alam bela diri, yang mencakup segalanya, seperti versi miniatur nirkabel dari dunia alam bela diri. Segala sesuatu tentang Wu Yu, termasuk metode budidaya yang berbeda dari benua hutan belantara, serta manusia dan monster di Wu Yu. Wu Yun selalu mencemooh hal ini, mengira itu hanya legenda, tapi dia tidak menyangka hal itu benar-benar terjadi. Apa yang bahkan tidak dia duga adalah bahwa manik-manik emas di tubuhnya sebenarnya adalah kunci untuk membuka dis bintang domain bela diri. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu yang hampir tidak bisa dipercaya. Mungkinkah orang kuat yang membuka segel dari domain bela diri dan datang ke benua alam liar adalah dewa bela diri sendiri yang menciptakan seni dewa bela diri tertinggi? Kalau tidak, bagaimana ramuan emas yang diturunkan kepadanya oleh dewa bela diri bisa membuka dis bintang domain bela diri? Tentu saja, ada hal lain yang membuat Wu Yun sangat bahagia. Selain berisi versi lebih kecil dari dunia bela diri, dis bintang alam bela diri ini juga merupakan artefak kuno. Setelah berada di bawah kendalinya, dan dis bintang domain bela diri tiba-tiba tersingkir selama pertempuran, hanya sedikit orang yang dapat memblokir kekuatan artefak kuno ini. Namun Wu Yun menemukan bahwa meskipun dis bintang domain bela diri telah dibuka, Wu Yun menyadari bahwa dia tidak dapat mengendalikannya, apalagi cara memasukinya. Setelah berpikir sejenak, dia bergumam pada dirinya sendiri, semua artefak kuno harus mengenali pemiliknya. Apakah mereka membutuhkan saya untuk menumpahkan darah saya untuk mengenali pemiliknya? Memikirkan hal ini, Wu Yun memotong jari telunjuknya dan mengibaskannya. Setelah piringan bintang Wu Yu bersentuhan dengan darah Wu Yun, tiba-tiba piringan itu bersinar terang, dan garis-garis kuno di atasnya mulai bergerak perlahan dan mengatur ulang dirinya sendiri. Saat sedang mengatur ulang jalurnya, Wu Yun dapat merasakan bahwa dis bintang domain bela diri secara bertahap menjadi terhubung erat dengannya. Seperempat jam kemudian, pengaturan garis selesai, dan Wu Yun langsung sangat gembira. Dia bisa merasakan bahwa dia bisa mengendalikan dis bintang domain bela diri sesuka hati. Dengan satu lambaian tangannya, Wu Yu Stardust segera menyusut dan terbang kembali ke tangannya. Dengan lambaian tangannya yang lain, ia membesar dengan ukuran yang sama seperti sebelumnya. Terlebih lagi, pada saat ini, dia bisa merasakan ruang dalam dari Martial Domain Stardust dengan lebih jelas. Saatnya masuk dan melihat-lihat. Untuk mencegah siapapun masuk dan mengganggunya,
Wu Yun menyegel pintu batu rumah harta karun kelompok tentara bayaran duri darah dari dalam, lalu melompat dan menghilang ke dalam rumah harta karun. Bab 102 membuka 8 meridian dan mengumpulkan jiwa bela diri. Pemandangan di depanku berubah, dan dunia aneh muncul di hadapanku. Sejauh mata memandang, ada hutan dan padang rumput. Meski asing, namun tak jauh berbeda dengan wilderness kontinen. Tiba-tiba, sebuah informasi aneh muncul di benak Wu Yun, yaitu pengenalan dunia seni bela diri. Martial Realm memiliki metode budidaya yang berbeda dari wilderness kontinen. Ada cukup energi spiritual di sini, dan manusia yang lahir di domain bela diri memiliki lebih banyak meridian di tubuhnya dibandingkan manusia yang lahir di benua alam liar. Orang-orang di bidang seni bela diri harus terlebih dahulu membuka 8 meridian mereka dari awal budidaya mereka. Setelah 8 meridian dibuka, mereka dapat berkumpul menjadi roh bela diri mereka sendiri. Ini juga merupakan metode budidaya yang sama sekali berbeda dari benua liar. Buka 8 meridian dan kumpulkan semangat bela diri. Wu Yun menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, dia telah mendengar tentang 8 meridian ini. Budidaya tubuh manusia sendiri memiliki 8 pembuluh darah, namun para pembudidaya di benua hutan belantara hanya mengambil salah satu pembuluh darah yang paling lebar, dan tidak membuka 7 pembuluh darah lainnya. Mungkinkah metode pelatihan seni bela diri mengharuskan 8 meridian dibuka secara bersamaan? Mengenai apa jiwa bela diri ini, dia tidak tahu. Pada saat ini, yang bisa dia rasakan hanyalah dunia berputar dalam pikirannya, dan teknik dewa bela diri Taisang yang ada di lautan kesadaran tiba-tiba berputar seperti orang gila. Wu Yun merasa kepalanya bengkak dan nyeri, namun proses ini hanya berlangsung sesaat. Ketika semuanya sudah tenang, Wu Yun sekali lagi terkejut menemukan ada beberapa informasi asing di benaknya. Tepatnya, Taisang Martial God Jue memiliki lebih banyak informasi. Seni Dewa Bela Diri Taisang, bab domain bela diri. Ini adalah bagian tambahan dari seni Dewa Bela Diri Taisang yang asli. Setelah Wu Yun membacanya sebentar, dia menemukan bahwa bab tambahan domain bela diri ini sepenuhnya konsisten dengan informasi tentang domain bela diri yang baru saja dia pelajari. Ini adalah metode budidaya membuka 8 meridian dan mengumpulkan jiwa bela diri. Mata Wu Yun melebar dalam sekejap dan dia bergumam, benarkah seperti dugaanku, dewa bela diri sendiri benar-benar berasal dari domain bela diri? Untuk menguji apakah itu benar atau salah, Wu Yun duduk bersila dan mulai mencoba menjalankan Taisang Martial God Jue dan Wu Yu Chapter. Aliran energi spiritual diambil dari dantian, dan kemudian mulai mempengaruhi meridiannya sendiri. Dalam 1/4 jam, Wu Yun tiba-tiba terkejut. Dia melihat meridian baru diproduksi di tubuhnya. Melihat ini, Wu Yun berkonsentrasi lagi dan mulai menyerang meridian kedua. 2/4 jam kemudian, meridian kedua terbuka sepenuhnya. Pasal 3, Pasal 7, Pasal 5, Pasal 1 sampai dengan Pasal 7. Wu Yun membutuhkan hampir 1 hari untuk membuka ke-7 meridian yang tertutup dan membuka ke-8 meridian. Pada saat yang sama, energi spiritual langit dan bumi mengalir deras ke dalam tubuh, seketika mengisi 7 pembuluh darah yang baru terbuka yang semula kering. Meski tingkat kultivasinya belum meningkat, Wu Yun dapat merasakan energi spiritual yang mengalir di tubuhnya saat ini setidaknya beberapa kali lebih tebal dari sebelumnya. Dengan kata lain, dengan kekuatannya saat ini di alam bela diri spiritual tingkat ke-6, dia mungkin dapat dengan mudah menangani sosok di alam bela diri spiritual tingkat ke-8 di benua hutan belantara. Ketika ke-8 meridian dibuka, memang banyak manfaatnya. Kemudian, Wu Yun mulai bertanya-tanya tentang apa yang disebut pertemuan jiwa bela diri ini. Dijelaskan dalam bab Wu Yu Taisang Wu Shen Jue bahwa Wu Hun adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap kultivator di benua Wu Yu, membuka 8 meridian, mengumpulkan roh di meridian, dan Wu Hun menjadi mandiri. Menurut pengantar bab seni bela diri,
Wu Yun mulai mengumpulkan semua energi spiritual yang diserapnya ke dalam 8 meridian yang telah terbuka. Sesaat kemudian, sosok besar tiba-tiba muncul di belakang Wu Yun. Bukankah ini seni bela diri bayangan dewa bela diri? Wu Yun sangat terkejut. Tetapi ketika dia mencoba lagi, dia menemukan bahwa sekali dia menggunakan bayangan dewa bela diri, itu akan menghabiskan banyak uang di tubuhnya, tetapi sekarang dia menggunakannya tanpa konsumsi apapun. Namun kekuatannya sendiri masih meningkat beberapa kali lipat. Mungkinkah bayangan dewa bela diri adalah roh bela diri yang kukondensasi? Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri, dan hendak bangun ketika dia tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Tidak, energi spiritual di 8 meridian masih mengembun, dan saya masih memiliki semangat bela diri. Segera, energi spiritual terkondensasi, dan roh bela diri seperti pusaran air muncul di depan Wu Yun. Wu Yun berkata dengan ngeri, bukankah ini kemampuan melahap lengan kananku? Mungkinkah roh bela diri keduaku adalah melahap? Wu Yun mencoba menggunakan roh bela diri yang memangsa ini, dan benar saja, dia melihat energi spiritual langit dan bumi melonjak seketika. Energi spiritual yang memasuki tubuh Wu Yun beredar melalui 8 meridian di tubuhnya selama 77 dan 19 hari sebelum menetap di dantiannya. Semangat bela diri keduaku sebenarnya sedang menelan. Wu Yun semakin senang saat mengetahui bahwa energi spiritual yang ditelan sekarang tidak lagi penuh permusuhan seperti sebelumnya. Energi spiritual yang ditelan ke dalam tubuh sekarang tidak memiliki reaksi balik, tenang dan damai. Namun satu-satunya kelemahan adalah kemampuan menelan jiwa bela diri tampaknya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Tidak segila dulu, mungkin karena setelah menjadi roh bela diri Wu Yun, ia menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya, dan kemampuan melahapnya ditentukan oleh kekuatannya. Meski begitu, kecepatannya masih mengerikan dibandingkan budidaya normal. Mampu memiliki 2 roh bela diri telah membuktikan bahwa Wu Yun pasti akan menjadi seorang jenius meskipun ia berlatih di bidang seni bela diri. Tentu saja Wu Yun tidak sombong, saya khawatir semua ini adalah pertanda yang telah disiapkan oleh Taisang Martial God Jue. Wu Yun tiba-tiba mengerti kenapa bayangan dewa bela diri di ramuan emas tiba-tiba ingin mengajarinya keterampilan seni bela diri dewa bela diri, ternyata untuk mempersiapkan hari yang akan datang cepat atau lambat. Setelah memasukkan bayangan dewa bela diri dan roh bela diri yang memangsa ke dalam tubuhnya, Wu Yun berdiri dan dalam suasana hati yang baik. Setelah 8 meridian dibuka, meskipun budidayanya tidak meningkat, kekuatannya meningkat secara eksponensial, dan kemampuan yang diberikan kepadanya oleh 2 roh bela diri ini mungkin berada di luar jangkauan orang-orang yang disebut jenius di benua hutan belantara. Tanpa diduga, perjalanan ke kota Siakong ini memang tidak sia-sia. Meskipun saya tidak tahu dari mana Bloodstone Mercenary Group mendapatkan disk bintang domain bela diri ini, tidak diragukan lagi itu sangat membantu saya. Pada saat ini, Wu Yun bahkan sedikit berterima kasih kepada orang-orang dari Bloodstone Mercenary Group tanpa pengejaran mereka yang sengit, saya khawatir dia tidak akan pernah datang ke kota Siakong dalam hidup ini. Tepat ketika Wu Yun sedang bahagia, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang memekakkan telinga datang dari telinganya, dan kemudian, seekor ular piton berdarah membuka mulutnya yang berdarah dan bergegas menuju Wu Yun. Wu Yun langsung terkejut dan dengan cepat menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindar, nyaris tidak bisa menghindari taring yang menakutkan itu. Ini sebenarnya adalah binatang ajaib di alam bela diri spiritual tingkat ke-8. Wu Yun kemudian teringat pengenalan tentang Martial Realm Star Disc ketika dia masuk. Dinyatakan dengan jelas bahwa ini adalah dunia yang sangat dekat dengan dunia nyata, tempat Anda dapat berlatih, dan terdapat banyak bahaya. Jika kamu mati, kamu tidak akan pernah bisa keluar. Terlebih lagi, monster-monster ini semuanya muncul dalam bentuk seni bela diri, pada level yang sama, mereka jauh lebih kuat dari monster di benua wilderness. Dengan kata lain, Wu Yun, yang saat ini berada di Lingwu tingkat 6,
tidak mungkin menjadi lawan dari Lingwu Bloody Bull Piton tingkat 8 ini. Melihat Wu Yun menghindar, ular piton berdarah itu mengaum dengan liar dan berdiri. Wu Yun baru mengetahui hari ini bahwa ular piton itu bisa berteriak begitu keras. Melihat lagi, dia melihat tulang ular seperti sayap menonjol di kedua sisi tubuh ular piton banteng yang berdarah itu. Saya melihat sayap tulang ular mengepak, dan awan kabut darah penuh energi jahat muncul di atas kepalanya. Wu Yun berkata dengan ngeri, mungkinkah darah jahat ini adalah semangat bela dirinya? Warcraft juga memiliki semangat bela diri. Bab 103 melahap. Setelah kabut darah muncul, Wu Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa keseluruhan momentum ular piton banteng berdarah meningkat pesat. Pastinya tidak ada cara untuk melarikan diri, jadi hanya ada satu pertarungan. Wu Yun tidak ragu-ragu dan menjadi orang pertama yang melepaskan bayangan dewa bela diri. Momentum keseluruhan meningkat seketika. Bloody Bull Piton tercengang saat melihat semangat bela diri Wu Yun, sepertinya merasakan semacam aura menakutkan dari semangat bela diri ini. Sepasang mata yang lebih besar dari kepalan tangan menatap Wu Yun, tapi setelah beberapa saat, mereka menjadi ganas lagi. Saya melihat tubuhnya berputar untuk beberapa saat, dan kabut darah yang penuh energi jahat mengalir menuju Wu Yun terlebih dahulu. Kecepatannya sangat cepat sehingga Wu Yun tercengang. Jika dia tidak menghindar tepat waktu, dia sebenarnya tersentuh oleh kabut darah. Dalam sekejap, sudut bajunya yang menyentuh kabut darah berubah menjadi kehampaan. Ekspresi Wu Yun berubah drastis, dan dia diam-diam berpikir, roh bela diri jahat darah orang ini tidak hanya sangat ofensif, tetapi juga sangat beracun. Pada saat itu, jika bukan karena langkah naga berkelana, seluruh kaki kanan Wu Yun mungkin telah terkorosi oleh racun tersebut. Tidak berani melawan lebih lama lagi, dia menyebarkan keterampilan tubuhnya dan terbang menuju kejauhan. Dan ular piton berdarah ini mengejarnya, dan kecepatannya tidak lebih lambat dari Wu Yun. Sambil berlari dengan liar, Wu Yun mengutuk pencipta Martial Realm Stardust, dan dia tidak sedikit pun halus, dia menggunakan monster menakutkan ini untuk mengganggunya begitu dia keluar. Anda bahkan dapat menemukan seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah. Segera Wu Yun akan dikejar oleh ular piton berdarah ini, dan melarikan diri bukan lagi pilihan. Pasti ada jalan keluarnya, atau dihilangkan. Namun saat ini tidak mungkin untuk menghilangkannya, jadi kita hanya bisa mencari cara untuk mengatasinya. Melihat Wu Yun sangat lemah, ular piton berdarah itu tidak lagi menganggapnya serius dan menerkamnya. Wu Yun berbalik untuk menghindari serangan roh berdarah itu, lalu melangkah ke udara dan menerima pukulan pertama. Pergerakan bayangan dewa perang di belakangnya sama persis dengan gerakannya. Ledakan. Karena kecerobohannya, ular piton berdarah itu dipukul oleh roh bela diri Wu Yun untuk pertama kalinya. Sesaat, ular piton berdarah itu tiba-tiba mundur lebih dari 10 meter. Wu Yun tertegun sejenak, dan kemudian dia menyadari bahwa semangat bela dirinya begitu kuat. Setelah ular piton berdarah itu dilukai oleh roh bela diri bayangan dewa bela diri, ia sepertinya merasakan kekuatan yang menakutkan. Ia berhenti mengejar Wu Yun dan berbalik untuk melarikan diri. Ketika Wu Yun melihat ini, tidak apa-apa setelah mengejarku sejauh ini, bisakah kamu melarikan diri? Beberapa langkah terbang mengejarnya, meninju 3 kali berturut-turut, mengenai ular piton berdarah itu. Meskipun dia masih melarikan diri, kecepatannya melambat. Meski ular piton berdarah ini sangat rentan, nyatanya tidak terlalu lemah. Jika dilawan dengan pedang asli atau senjata asli, saya khawatir Wu Yun pun tidak akan mampu mengalahkannya. Hanya saja ia merasakan aura menakutkan yang terkandung dalam roh bela diri bayangan dewa bela diri Wu Yun. Inilah nafas sang pencipta. Awalnya, ketika Wu Yun menampilkan bayangan roh bela diri, dia samar-samar bisa merasakannya, tapi dia tidak yakin, tapi ketika pukulannya mengenainya, akhirnya dia yakin. Inilah aura sang pencipta, diciptakan olehnya, beraninya bersaing dengannya. Dengan pukulan terakhir,
Wu Yun menjadi orang pertama yang memukulnya hingga dia tidak bisa bergerak. Ahaf, jika kamu berani mengejarku, kamu mungkin tidak tahu keberadaanku. Ah. Wu Yun tersenyum tipis, meskipun dia tidak tahu mengapa ular piton berdarah itu tiba-tiba kabur, dia tidak akan pernah kalah jika sampai pada kata-kata kasar. Saat dia hendak berbalik dan pergi, dia tiba-tiba merasakan roh bela diri yang memangsa di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda aktivitas. Setelah berpikir sejenak, Wu Yun pertama kali menggunakan jiwa bela diri yang melahap. Sesaat kemudian, dia melihat jiwa bela diri yang melahap menyedot inti spiritual dari tubuh Bloodfin Bull Python. Sesaat kemudian, ia adalah orang pertama yang menerima kekuatan yang terkandung dalam inti spiritual, perlahan menelannya ke dalam tubuh Wu Yun. Wu Yun sangat gembira, apakah menelan jiwa bela diri memiliki fungsi seperti itu? Di benua hutan belantara, jika Anda ingin mengekstraksi kekuatan dari inti spiritual Warcraft, Anda harus mengekstraknya melalui pemurnian. Tanpa diduga, jiwa bela diri yang melahap ini bisa menjadi orang pertama yang mengekstraksi kekuatan dari inti spiritual. Ini menghemat banyak masalah. Wu Yun mulai duduk bersila dan mulai mengubah kekuatan yang diserap oleh jiwa bela diri yang menelan menjadi energi spiritual yang dia butuhkan. Proses ini tidak cepat, berlangsung selama beberapa hari sebelum Wu Yun sepenuhnya mengekstraksi kekuatan inti spiritual. Tapi, sekali lagi, meskipun ular piton sapi iblis darah ini pertama kali diciptakan oleh orang yang kuat itu, jika ia mencapai ranah seni bela diri yang sebenarnya, mungkin diperlukan setidaknya 20 tahun bagi ular piton sapi iblis darah ini untuk mencapai seni bela diri spiritual tingkat ke-8. Latihan keras selama 20 tahun ditelan oleh Wu Yun dalam beberapa hari, kecepatan ini tidak mengherankan. Namun, meskipun semua kekuatan dalam inti spiritual ditelan oleh Wu Yun, ia tidak dapat mengubah semua kekuatan menjadi energi spiritual, dan hanya dapat mengambil esensinya yang dapat digunakan. Jika dia menyerap semuanya untuk digunakan sendiri, maka tingkat kultivasi Wu Yun dapat ditingkatkan setidaknya 2 tingkat. Sayangnya, kebenaran selalu kejam. Setelah menelannya, Wu Yun bisa merasakan budidaya tubuhnya telah mencapai batas surga ke-6. Bukan hanya rasa bengkak di dantiannya, tapi juga 8 pembuluh darah spiritual di tubuh. Masih ada sedikit yang tersisa. Dengan sedikit lagi, saya bisa menembus seni bela diri spiritual tingkat ke-7. Memikirkan hal ini, Wu Yun tiba-tiba mendapat ide yang berani. Karena ular piton banteng darah jahat ini takut padanya, akankah monster lain di bintang alam bela diri ini takut padanya? Wu Yun memulai pencariannya untuk World of Warcraft. Menurut spekulasinya sendiri, jika inti roh World of Warcraft dapat ditemukan dalam jumlah yang cukup, tidak perlu khawatir tentang pertemuan penilaian sekte luar sekte Feiyun dalam 6 bulan. Tapi faktanya masih agak kejam. Seperti kata pepatah kalau tidak dicari nanti habis sendirinya, seperti ular piton berdarah ini. Namun jika sengaja mencarinya, selalu sulit menemukannya. Wu Yun mencari di bintang alam bela diri selama sebulan penuh, tapi dia hanya bisa menemukan 2 monster yang berada di alam yang sama dengan Bloodfin Bull Python. Di bawah penindasan bayangan dewa bela diri, Wu Yun berhasil menundukkannya dengan mudah, menelan jiwa bela diri, dan memurnikan serta menyerapnya. Dan sebulan kemudian, tingkat kultivasi Wu Yun juga meningkat ke tahap akhir Lingwu tingkat ke-7. Setelah melahap lebih banyak lagi, ia dapat menembus Lingwu tingkat ke-8. Setelah mencapai tingkat barat Lingwu, Wu Yun dapat merasakan kecepatan kultivasinya telah sangat melambat. Namun mampu menembus 1 level dalam sebulan sudah sangat cepat. Sekarang ke-8 meridiannya terbuka, dia membutuhkan lebih banyak energi spiritual dan kecepatan kultivasinya lebih lambat. Jika Anda berlatih secara normal, bahkan jika ada makhluk pemakan roh, Anda mungkin tidak dapat menerobos dari Lingwu tingkat 6 ke Lingwu tingkat ke-7 dalam waktu setengah tahun. Waktu bahagia selalu singkat. Dalam sekejap mata, Wu Yun telah berada di bintang alam bela diri ini selama 5 bulan penuh.
Dan perasaan mengejar monster yang lebih kuat darinya dan kemudian melahapnya sangat memuaskan bagi Jian Shou sehingga Wu Yun bahkan tidak mau keluar. Tapi apapun yang terjadi, kita harus keluar. Ada kurang dari sebulan tersisa sebelum konferensi penilaian Sekte Fei Yun. Bab 104 mengancam. Setelah 5 bulan mengalami kemajuan pesat, Wu Yun telah mencapai alam bela diri sejati tingkat kedua. Setelah mengatur nafasnya, Wu Yun berdiri dan bersiap untuk meninggalkan Martial Domain Stardust. Kembalilah lagi nanti ketika Anda bebas untuk terus meningkatkan kultivasi Anda. Setelah 5 bulan ini, Wu Yun juga menemukan beberapa rahasia di piringan bintang domain seni bela diri. Ini bukanlah suatu ruang yang utuh, ruang-ruang di dalamnya relatif terpisah, tingkat budidaya yang berbeda akan memasuki ruang yang berbeda. Ini juga alasan mengapa Wu Yun hanya dapat bertemu monster alam Lingwu di dalam, karena dia sendiri adalah seorang praktisi alam Lingwu. Sekarang dia telah kembali ke Sekte Fei Yun, Wu Yun memiliki keyakinan besar untuk memenangkan tempat pertama dalam pertemuan penilaian sekte luar. Dengan budidayanya di alam bela diri sejati tingkat kedua dan fakta bahwa kedelapan meridiannya terbuka, kekuatan keseluruhannya jauh melebihi budidayanya sendiri. Jika ditambah dengan kemunculan roh bela diri bayangan dewa bela diri, tidak masalah menghadapi orang kuat di alam barat dari alam bela diri sejati. Menurut perkiraan Wu Yun, Murong Zixin, yang sekarang menjadi orang nomor 1 di sekte luar, berada di alam Zhenwu tingkat kedua sebelum dia pergi. Dalam 7 bulan ini, dia telah dipromosikan ke alam Zhenwu tingkat kedua. Paling banyak, mencapai tingkat barat alam Zhenwu. Oleh karena itu, Wu Yun memiliki keyakinan mutlak. Adapun Li Jianwu, Wu Yun sudah lama tidak mempedulikannya, hanya ada 2 hasil, mengalahkannya atau membunuhnya. Meninggalkan Wu Yu Stardust, Wu Yun muncul di rumah harta karun Bloodstone Mercenary Group. Karena tidak ada yang mengelolanya selama 5 bulan, rumah harta karun itu sudah ditutupi jaring laba-laba. Mengambil kembali piringan bintang ke dalam cincin penyimpanan, Wu Yun memulai perjalanan kembali ke Sekte Fei Yun. Namun kedua tempat itu berjauhan, dan Wu Yun membutuhkan waktu 5 hari untuk kembali ke pegunungan Fei Yun. Masih akrab dengan baunya, Wu Yun melangkah ke tangga batu menuju Sekte Fei Yun. Setelah memasuki sekte, Wu Yun pertama-tama pergi ke Aula Tetua. Setiap murid luar Sekte Fei Yun harus memberitahu Aula Tetua kapan dia kembali dari sekte tersebut. Setelah keluar dari Aula Presbiterian, Wu Yun kembali ke kamarnya. Saat dia hendak masuk, dia mendengar suara Fatih dan yang lainnya. Perasaan keakraban muncul secara spontan. Dalam 7 bulan terakhir, Fatih dan mereka bertiga tidak tinggal diam. Budidaya ketiganya telah meningkat pesat, dan masing-masing telah dipromosikan ke level kedua. Melihat Wu Yun kembali, mereka bertiga sangat bersemangat. Memasuki kamar Wu Yun, kami mengobrol lama dari selatan langit hingga utara bumi. Tentu saja, yang paling mereka pedulikan adalah kultivasi Wu Yun, dan mereka dapat mengingat pertarungan Wu Yun dan Li Jianwu. Tapi Wu Yun tidak memberitahu mereka, dia hanya meyakinkan mereka. Selama percakapan, yang paling menarik perhatian Wu Yun adalah tentang Li Jianwu. Awalnya, Wu Yun mengira Li Jianwu paling banyak hanya bisa menembus level kedua, dari Zhenwu level pertama hingga level ketiga Zhenwu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia telah mencapai tingkat kelima dari Zhenwu. Itu satu tingkat lebih tinggi dari Murong Zixin, yang telah menduduki posisi pertama di sekte luar selama beberapa tahun. Menurut Fatih, keduanya sudah membuat janji untuk bertanding di arena bela diri sekte luar besok untuk melihat siapa sebenarnya orang nomor 1 di sekte luar. Penilaian belum dimulai, tetapi persaingan sudah begitu ketat sehingga Wu Yun tidak menyangka. Namun Wu Yun juga sangat tertarik dengan pertarungan keduanya. Cepat atau lambat ia dan Li Jianwu akan bertengkar, jadi tidak salah untuk mengamati situasi lawan terlebih dahulu. Sedangkan untuk Murong Zixin, Wu Yun juga agak tertarik. Siapakah Murong Zixin, orang nomor 1 di sekte luar yang namanya hanya saya dengar tetapi belum pernah saya lihat namanya?
Adapun peningkatan pesat Li Jian dalam seni bela diri, ia maju ke tingkat barat dalam 7 bulan, dari Zhenwu tingkat pertama ke tingkat kelima Zhenwu. Wu Yun berspekulasi bahwa dia pasti menggunakan suatu metode, jika tidak maka mustahil untuk mencapainya. Meskipun pertumbuhan kultivasinya sendiri bahkan lebih mengerikan daripada pertumbuhan Li Jianwu, dia tahu bahwa tanpa disbintang domain bela diri, dia akan tetap berada di alam bela diri spiritual. Keesokan paginya, Wu Yun dan Fatih datang ke arena seni bela diri bersama. Dalam 7 bulan, belum lagi banyak hal telah berubah dan orang-orang telah berubah, tidak jauh berbeda. Wu Yun, yang menjadi pusat perhatian ketika Li Jianfeng terluka parah, tidak muncul selama 7 bulan, dan hanya sedikit orang yang peduli padanya lagi. Sebagian besar diskusi di antara orang banyak adalah tentang Li Jianwu. Kebanyakan dari mereka adalah pujian dan ketakutan. Tingkat kultivasi saya meningkat terlalu cepat, jadi saya yakin akan menang kali ini. Namun banyak juga yang merasa bahwa Murong Zixin yang memiliki 2 lagu di nomor 1 memiliki peluang bagus untuk menang. Tentu ada alasan mengapa ia bisa menduduki peringkat pertama daftar dunia selama bertahun-tahun. Di panggung pertarungan, Li Jianwu muncul di panggung pertarungan, wajahnya penuh arogansi seperti adiknya Li Jianfeng. Setelah beberapa saat, seorang pemuda berkulit putih terbang ke panggung kompetisi dengan membawa pedang. Banyak penonton yang berseru, "Wah, ternyata dia adalah Murong Zixin." Dia cukup tampan, tapi dia akan segera dikalahkan oleh Li Jianwu. Sayang sekali. Pertarungan antara keduanya segera dimulai, dan Wu Yun memperhatikan dengan penuh perhatian. Tapi dia juga mengerutkan kening dari waktu ke waktu. Kultivasi Li Jianwu memang telah mencapai tingkat kelima Zhenwu, yang jauh di depan Murong Zixin. Setelah 200 gerakan, Murong Zixin secara bertahap dikalahkan, dan setelah 280 gerakan, Li Jianwu menang. Mulai hari ini, peringkat langit dan bumi ditulis ulang sepenuhnya. Murong Zixin jatuh dari altar, dan Li Jianwu menduduki posisi pertama. Namun mentalitas Murong Zixin baik, dan dia tidak menunjukkan emosi negatif apapun akibat kegagalan tersebut, sehingga dia berbalik dan meninggalkan arena pencak silat. Dan dari pertarungan antara keduanya barusan, Wu Yun mengerutkan kening, dan dia tahu bahwa Li Jianwu mungkin sulit untuk dihadapi. Sekarang kedelapan meridiannya terbuka, ditambah semangat bela diri dari bayangan dewa bela diri, diperkirakan dia harus mampu menghadapi seorang kultivator di alam barat seni bela diri sejati. Namun melawan Li Jianwu, yang berada di tingkat kelima seni bela diri sejati, peluang untuk menang tidaklah besar. Sedangkan untuk Devouring Martial Spirit, sejak menjadi Martial Spirit, kemampuan ofensifnya hampir hilang seluruhnya, dan tidak banyak berperan dalam pertempuran. Setelah meninggalkan lapangan seni bela diri, dia kembali ke kamar, membuka pintu, dan menemukan ada satu orang lagi di ruangan itu. "Ah, Xiaoyu, kenapa kamu ada di sini?" "Ah." Wu Yun tersenyum. Orang yang datang tidak lain adalah Ouyang Yu, dia masih begitu anggun, duduk tegak, cantik dan murah hati. "Ah, kapan kamu kembali? Kenapa kamu tidak memberitahuku?" "Ah," kata Ouyang Yu. "Hanya 2 hari ini." "Ah, bagaimana tingkat kultivasi Anda saat ini? Apakah Anda yakin dengan janji temu Anda dengan Li Jianwu?" "Ah." Selama pertukaran salam singkat, Ouyang Yu adalah orang pertama yang membahas topik tersebut, yang juga merupakan hal yang paling dia pedulikan. Wu Yun tersenyum dan berkata, "Apakah kamu yakin atau tidak akan diketahui setelah kamu bertarung?" Ketika Ouyang Yu melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa, sulit untuk bertanya, tetapi Tuan Su menjelaskan bahwa jika Wu Yun tidak dapat mengalahkan Li Jianwu, tidak peduli metode apa yang digunakan, Wu Yun harus dibawa kembali ke Yunyu, Istana Raja Kekaisaran untuk mencegahnya berkelahi dengan Li Jianwu. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Jika kamu tidak yakin, kembalilah ke Istana Raja bersamaku. Adapun Li Jianwu dan keluarga Li, aku akan menyelesaikan masalah ini."
Wu Yun tahu apa maksudnya dan berkata sambil tersenyum, kembalilah ke istana raja bersamamu. Kenapa, kamu ingin aku menjadi menantumu? Ouyang Yu mengerutkan kening, dengan sedikit ketidaksenangan di wajahnya, dan memandang Wu Yun, bertanya-tanya mengapa Wu Yun menjadi begitu fasih dalam beberapa bulan terakhir sejak meninggalkan klan. Namun meski wajahnya tidak bahagia, ada sedikit riak di hatinya. Sebagai seorang putri kekaisaran, tidak ada yang berani mengatakan hal seperti itu padanya. Wu Yun adalah yang pertama. Jangan bicara omong kosong. Sebagai putri kekaisaran, aku memerintahkanmu. Jika kamu tidak yakin, segera ikuti aku kembali ke istana raja. Ouyang Yu ingin menanyai Wu Yun. Bab 105 Menara Percobaan Runtuh. Wu Yun tersenyum dan memberinya jawaban yang ambigu, jangan khawatir, kita akan tahu kapan waktunya tiba. Tidak ada yang benar-benar yakin, baik saya, maupun Li Jianwu. Ouyang Yu mengerutkan kening dan berkata, Li Jianwu mendapat beberapa peluang beberapa waktu lalu. Dikatakan bahwa dia dapat dengan cepat meningkatkan kultivasinya. Dan Li Jianwu memang dengan cepat meningkat ke alam Zhenwu tingkat kelima. Bahkan Murong Zixin bukanlah tandingannya. Anda harus mempertimbangkan sendiri konsekuensinya. Wu Yun tersenyum dan berpikir, sepertinya Li Jianwu juga memiliki pengalaman serupa denganku. Dalam hal harta karun, dia, Li Jianwu, tidak bisa dibandingkan denganku, Wu Yun. Lalu dia berkata, karena kamu khawatir, kamu bisa ikut denganku ke menara persidangan besok untuk menunjukkan latar belakang calon suamimu. Wu Yun awalnya mengatakannya sebagai lelucon, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pipi Ouyang Yu langsung memerah dan berkata, berhentilah berbicara omong kosong tentang calon suamimu. Setelah mengatakan itu, dia tidak marah dan meninggalkan kediaman Wu Yun secepat yang dia bisa. Setelah Ouyang Yu pergi, pria gendut itu menjulurkan kepalanya yang setengah berwajah keluar jendela, dan berkata sambil tersenyum, oh, selamat tinggal lebih baik daripada pernikahan. Kita sudah tidak bertemu selama 7 bulan, dan itu sudah menjadi kenyataan. Sampai pada titik ini, kamu sudah memanggilku suamimu. Wu Yun mengerutkan kening dan berkata, pria gendut sialan, kamu menguping lagi. Lewat. Pria gendut itu masuk melalui jendela, menggaruk kepalanya dan tertawa. Keesokan paginya, Wu Yun pergi ke menara percobaan. Li Dao gemuk dan Du Feixue mengikuti Wu Yun. Yang tidak disangka Wu Yun adalah bahwa Ouyang Yu benar-benar mengingat hal ini dan telah lama menunggu di sini. Keduanya saling menyapa dengan senyuman dan anggukan, dan Wu Yun menuju menara uji coba surga kelima. Menara percobaan barat di depan semuanya telah dilewati oleh Wu Yun, dan loh batu yang retak oleh Wu Yun telah diganti. Wu Yun melihat kelima menara percobaan berikutnya dan tersenyum seperti hantu. Dia tahu bahwa jika dia mencobanya hari ini, itu mungkin tidak sesederhana memecahkan tablet batu. Setelah membuka 8 meridian, Wu Yun tidak hanya kuat dalam budidayanya, tetapi juga kekuatan fisiknya meningkat secara eksponensial. Dengan kata lain, jika dulu Wu Yun hanya bisa meninju kekuatan 50.000 kg, sekarang satu pukulan bisa mencapai 100.000 kg. Tingkat terornya bisa dibayangkan. Wu Yun muncul di menara percobaan dan dengan cepat menarik perhatian semua orang. Beberapa orang hampir melupakan penampilan Wu Yun, tetapi setelah mengingatnya sebentar, mereka segera mengingatnya. Wu Yun telah kembali, dan dia datang ke menara percobaan untuk menguji kekuatan fisiknya lagi. Apakah itu dia? Apakah dia kembali? Apakah Wu Yun yang menghilang selama 7 bulan dan pernah menghancurkan tablet batu menara pengadilan barat? Iya, itu dia, pemuda tampan kita, idola kita, laki-laki yang pernah aku janjikan untuk memberinya seorang anak. Segera, sekelompok murid laki-laki dan perempuan menyebarkan berita dari mulut ke mulut, dan dalam waktu singkat hal itu menimbulkan sensasi di seluruh sekte luar. Tidak butuh waktu lama hingga tempat latihan yang tampak luas ini menjadi penuh sesak.
sekadar untuk melihat sekilas gaya Wu Yun. Meski sudah 7 bulan ia bungkam, meski telah tersimpan dalam ingatan banyak orang. Tapi sensasi yang pernah dia timbulkan di sekte luar pasti akan membekas dalam hati setiap orang. Dia menghancurkan tablet batu menara percobaan barat dan menjadi pemegang rekor kekuatan fisik baru, jauh di depan pemegang rekor sebelumnya Ling Feng. Kemudian dia melonjak dari surga tingkat 10 ke tingkat barat Lingwu dalam 3 bulan. Bagaimana karakter seperti itu bisa hilang sepenuhnya dari ingatan mereka? Sekarang Wu Yun telah kembali, kenangan gila itu datang kembali. Semua orang ingin menyaksikan sekali lagi apakah pria ini dapat melanggar peraturan lagi dan berdiri di puncak badai. Dan berita ini segera sampai ke telinga Li Jianwu. Tidak lama kemudian, Li Jianwu juga muncul di lapangan persidangan. Dia secara alami sangat percaya diri dengan kultivasinya saat ini. Baginya, tidak ada tekanan baginya untuk menghancurkan Wu Yun dalam rapat ujian eksternal. Dia bahkan telah memikirkan bagaimana memberikan hukuman paling menyakitkan di dunia pada Wu Yun untuk membalaskan dendam saudaranya Li Jianfeng yang belum terbangun dalam 7 bulan. Masih ada 20 hari sebelum penilaian. Setelah mendengar berita bahwa Wu Yun telah kembali ke klan, dia juga ingin melihat masalah apa yang bisa ditimbulkan anak ini setelah 7 bulan ini. Di bawah menara uji coba, Wu Yun terlihat berjalan perlahan menuju menara uji coba surga kelima. Dia melihat pemegang rekor di tablet batu. Ling Feng, kekuatan 60.000 kg. Ketika dia berada di Xizongtian, dia memiliki kekuatan 58.000 kg, melampaui 10.000 kg pemegang rekor Ling Feng, jauh melebihi kekuatan 10.000 kg, yang cukup untuk mengguncang seluruh gerbang luar. Di menara uji coba surga kelima hari ini, meskipun tubuh fisiknya belum diperkuat, dia yakin bahwa dia dapat melampaui rekor Ling Feng sebesar 60.000 kg. Sekarang 8 meridiannya terbuka dan tubuh fisiknya diperkuat, mudah baginya untuk melampaui alam. Namun, Wu Yun ingin menguji batas kemampuannya. Setelah 8 meridian tubuh fisiknya diaktifkan pada saat yang sama, dapatkah dia mematahkan kognisi konvensional dari benua hutan belantara dan melintasi menara percobaan, batasnya sendiri? Saat membangun menara uji coba, pihak pembangun pasti mengerahkan tenaga yang ekstrim, namun tidak diumumkan. Hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa jika terlampaui, menara uji akan langsung runtuh dan hancur. Di bawah tatapan semua orang, Wu Yun datang ke tablet batu di bawah menara percobaan surga kelima. Setelah menekan kultivasinya ke tingkat surga kelima, dia mengepalkan tangan dengan satu tangan dan menarik napas dalam-dalam. Seni dewa bela diri Taisang di tubuhnya secara otomatis berhenti beroperasi, dan 8 pembuluh darah yang terbuka mulai menggeliat. Dia bergerak, dan dia ingin menantang batas menara percobaan surga kelima dengan kekuatan fisik murni dari 8 meridiannya. Ledakan. Pukulan keluar. Tidak ada pergerakan, dinasti Zhou Barat sepi, dan tidak ada nomor yang ditampilkan di menara percobaan. Wu Yun menarik tinjunya dan melihat tablet batu di depannya dengan tenang. Ada keributan di sekelilingnya. Apa yang terjadi? Dia semakin lemah. Ya, kenapa tablet batu itu bahkan tidak menampilkan angkanya? Bukankah kekuatannya cukup untuk mengaktifkan tablet batu itu? Tidak masuk akal, apa yang terjadi? Ouyang Yu juga mengerutkan kening. Biasanya, selama kekuatan pukulannya di atas 1000 kati, tablet batu pasti akan menunjukkannya. Mungkinkah Wu Yun bahkan tidak memiliki kekuatan 1000 kati sekarang? Apa yang dia alami dalam 7 bulan ini? Sia-sia. Li Jianwu di kejauhan bahkan lebih menghina, dan bahkan ingin berbalik dan pergi, tidak ingin tinggal di sini dan membuang waktu menonton sampah yang bahkan tidak bisa menggerakkan monumen batu ini. Tetapi saat ini, seluruh tempat sepi, dan tidak ada yang berani mengungkapkan kemarahan mereka. Penonton sepi, tapi tempat uji coba tidak sepi. Hanya mendengar suara gemuruh, retakan mulai muncul di menara percobaan surga kelima.
Seseorang akhirnya berseru, "Lihat, menara uji coba surga kelima sudah retak." Setelah retakan tersebut, akhirnya hanya terdengar rentetan suara gemuruh, dan menara percobaan tersebut benar-benar runtuh. Semua orang tercengang. Ouyang Yu dan Li Jianwu juga tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Yang lain tidak mengetahuinya dengan jelas, tetapi sebagai orang teratas di peringkat langit dan bumi, mereka mengetahuinya dengan sangat baik. Ketika menara percobaan dibangun, pembangunnya memberi mereka ketahanan ekstrim yang sesuai. Misalnya, kapasitas daya tahan tertinggi menara uji coba tingkat pertama adalah kekuatan 30.000 kg. Kapasitas daya tahan tertinggi menara percobaan surga kelima telah mencapai 80.000 kg. Terima kasih sudah menonton channel ACD. Sampai jumpa di bab selanjutnya.